para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, "Ya bunayya, innaha bid'ah." Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami YesTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, berkahkan rezeki dan kasabnya, diberkahkan umurnya, mudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV ya Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan membantah tudingan dari Ustadz Wahabi, kelas amatiran, kelas pinggiran yang membid'ahkan kunut subuh. Kunut subuh ini sudah ada dasar yang kuat, sudah ada dalil yang kuat, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di Ustadz yang satu ini ya baru saya tahu satu hadis, kemudian dibuat hukum sehingga menghukumi kunut subuh itu bid'ah. Padahal ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Beberapa hadis kemudian dikumpulkan, kemudian diteliti, dipahami. Setelah ketemu, baru setelah semuanya cukup, maka baru menentukan hukum. Tidak dengan Wahabi. Kalau Wahabi baru dengan satu hadis sudah menghukumi. Nah, ini ceramahnya seorang ini yang tidak berdasarkan ilmu yang mumpuni, ilmu yang cukup, berbohong atas nama ulama-ulama Syafi'iyah, menyesatkan umat saja. Ulama Syafi'iyah, pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini dalam Ustadz Sani Oye akan meluruskan pemahaman dari Ustadz Wahabi kelas pinggiran, kelas amatiran ini. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Selamat menyaksikan. Mari kita simak videonya dan kita ikuti sanggahan dari Ustadz NU, santri NU, yaitu Ustadz Sani Oye. Mari kita simak videonya bersama-sama. Apakah benar kunut subuh itu bid'ah? Ada yang bilang bahwa kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Maka jawabannya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, "Ya bunayya, innaha bid'ah." Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, tidak ada Nabi berkunut kecuali ketika nawazil. Sekarang ini banyak para penceramah yang kerjanya bukan menebar rahmah, tetapi mereka malah memperuncing masalah khilafiyah, sehingga mereka hanya menimbulkan fitnah dan umat ini semakin terpecah belah. Lucunya lagi, mereka senang menuduh orang yang tidak sepaham dengan sebutan ahli bid'ah, dan hanya kelompok mereka sendirilah yang paling ikut sunnah. Astagfirullah, kejadian ini sungguh parah dan membuat resah umat Rasulullah. Oleh karena itu, kehadiran channel YouTube Sani Oye ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan kaum yang kerjanya sibuk menuduh bid'ah terhadap amaliyah masyarakat berdasarkan keterangan dari beberapa kitab karya para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk amaliyah masyarakat yang sering dituduh bid'ah oleh kelompok sebelah
sebelah atau sutat-sutat Wahabi adalah kunut subuh. Tanpa basa-basi lagi, kami akan membacakan dalil kesunahan kunut subuh di dalam beberapa kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar, tepat di halaman 57 terbitan Nurul Huda. Kata Imam An-Nawawi di sini, bab masalah kunut subuh, ketahuilah bahwa membaca doa kunut ketika sholat subuh itu merupakan amal sunnah. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'in, dan beliau Imam Al-Hakim berkata hadithun sahihun, hadis ini sahih. Jadi jelas teman-teman ya, masalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut subuh sampai beliau wafat, ini jelas hadis sahih menurut Imam Al-Hakim. Bahkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Sayyidina Ali dan Ammar, anna Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi sholatil fajri. Sungguh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu menyaringkan bacaan basmalah di setiap sholat maktubah, dan beliau wa kana yaqnutu fi sholatil fajri, dan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut ketika sholat subuh. Terus komentar beliau Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnadi, hadis ini hadis sahih sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis sahih dalam kitabnya Haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala suila Anas bin Malik aqanatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am. Jadi jelas Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau menyatakan bahwa sahabat Anas pernah ditanya apakah Nabi pernah membaca doa kunut ketika salat subuh. Apa jawaban sahabat Anas? Olah, na'am, ya, Nabi berdoa kunut ketika salat subuh. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asin menjelaskan tentang kesunahan kunut subuh di dalam kitabnya yang bernama Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim, bahwa kesunahan kunut subuh itu sebenarnya berdasarkan hadis sahih an Anasin mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut ketika salat subuh sampai beliau wafat. Bahkan di sini dijelaskan bahwa Al-Imam Al-Baihaqi menukil tentang masalah doa kunut subuh itu sebenarnya telah dilakukan oleh para khalifah Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, Syekh Az-Zain bin Munir menolak keras riwayat yang menyatakan bid'ahnya kunut subuh seperti sahabat Ibnu Umar, karena kunut subuh itu sudah jelas dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini dikutip langsung oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari, tepat di juz ketiga halaman 425 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apabila 5 kitab karya ulama besar yang telah kami sebutkan tadi masih belum cukup dan masih dianggap kurang sebagai dalil tentang sunnahnya kunut subuh, maka silakan baca sendiri dalam beberapa kitab yang akan kami sebutkan ini. Pertama, lihat juga dalam kitab Nihayatuz Zain, ini karya Imam Nawawi Banten, Sahifah 66 terbitan Al-Hidayah. Yang kedua, cek dalam kitab Rawdatut Thalibin, ini karya daripada Imam An-Nawawi, tepat di halaman 358 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang ketiga, lihat dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Sahifah 143 terbitan Darul Kutubil Ilmiah Beirut. Yang keempat, cek dalam kitab Hasyatul Bujairami Al-Khatib, ini karya daripada Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami Asy-Syafi'i, tepat di juz kedua halaman 206 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut.
Yang kelima, cek dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Tullab. Ini karya dari Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, tepat di halaman 50 terbitan Darul Fikr. Yang keenam, lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini karya daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, tepat di halaman 93 terbitan Darul Ilm. Yang ketujuh, lihat dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Ini karya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Al-Misri, tepat di halaman 240 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang kedelapan, cek dalam kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Bajuri, lihat dalam halaman 313 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang kesembilan, cek dalam kitab Tausih Ala bin Qasim karya daripada Imam Nawawi Banten dalam halaman 60 terbitan Darul Ilm. Yang ke-10, lihat dalam kitab Hasyatus Syarqawi tepat di halaman 215 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang ke-11, cek dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja. Ini karya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Al-Misri, tepat di halaman 318 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Dan yang ke-12, cek dalam kitab As-Sunanul Kubra karya daripada Imam Al-Baihaqi. 12 kitab yang telah kami sebutkan ini dan ditambah lagi dengan 5 kitab yang tadi sudah kami baca, semuanya di sana menyebutkan tentang sunnahnya kunut subuh dengan berdasarkan hadis-hadis sahih. Namun apabila masih ada orang yang berkata hadis tentang kunut subuh itu memang hadisnya sahih, tetapi hukumnya sudah dimansuh dan dihapus karena Nabi telah meninggalkannya, maka dalam masalah ini Imam An-Nawawi beliau menjawab di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz keempat halaman 495 terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apa kata Imam An-Nawawi? Jawaban terhadap hadis dari sahabat Anas ataupun sahabat Abu Hurairah bahwa kemudian Nabi meninggalkannya, itu maksudnya adalah meninggalkan doa celaka dan melaknat orang kafir saja, bukan meninggalkan semua bacaan kunut, atau yang dimaksud adalah meninggalkan kunut pada selain kunut sholat subuh. Hal ini kenapa harus dibegitukan? Wa hadza ta'wilu muta'ayyan. Mengapa harus digitukan cara mentakwilnya? Li anna haditsa Anasin fi qaulihi lam yazal yaqnutu fi subhiyata faraqad dunya sahihun sharihun yajibul jam'u bainahuma. Sebab hadis yang dari sahabat Anas, yaitu Nabi itu selalu kunut subuh sampai beliau wafat, itu hadisnya sahih dan sudah sangat jelas, sehingga yajibul jam'u bainahuma, maka kita wajib memadukan antara dalil-dalil yang ada itu, teman-teman, gitu. Apalagi kalau ada orang yang menuduh bid'ah. Mana ada bid'ah kalau masih butuh nasi mansuh? Minimal nasi mansuh itu berarti pernah dilakukan Nabi, baru setelah itu ditinggalkan. Kok malah dituduh bid'ah? Bid'ah itu kan tak pernah dilakukan, gitu. Iki teman-teman. Jadi sekali lagi, hadis-hadis tentang masalah doa kunut subuh itu sebenarnya hadis sahih. Masalah ulama ini tidak terima tentang kesunahan hadisnya, itu sudah wajar, teman-teman. Penilaian ulama tentang hadis itu kan berbeda-beda, sehingga kita tidak perlu memaksakan, oh ini hadisnya ditolak. Enggak. Maksimal itu yang mengatakan ini hadis sahih adalah para ulama pakar hadis, gitu loh. Cobalah kita saling untuk menghargai, saling menghormati. Kalau mau kunut ya silakan, nggak mau kunut ya silahkan, gitu. Nggak usah menyalahkan, apalagi menuduh bid'ah, apalagi mengatakan sesat terhadap saudaranya. Demikianlah para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, sanggahan kami terhadap ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Sudah jelas tadi disampaikan oleh Ustadz Sani Oye. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan sehingga kembali pada jalan yang benar, yaitu jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.